Terdakwa Yos Ariansyah warga Petra Jaya Muara Keringi, Musirawas, Sumatera Selatan divonis 8 tahun setelah menghabisi nyawa pelaku pemerkosaan terhadap istri terdakwa. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya selama 12 tahun penjara. Menyikapi vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa mengaku pikir-pikir. Ya, untuk tindak lanjut dari kondisi tersebut, kami saat ini masih berkoordinasi dengan klien kami. Apakah nantinya kami akan mengajukan upaya hukum banding atau kami akan menerima putusan ini? Bahwa benar peristiwa pembunuhan terjadi akibat dari istri terdakwa yang mengadu kepada terdakwa jika ia pernah diperkosa oleh korban. Namun peristiwa pemerkosaan tersebut tidak pernah dilaporkan ke pihak berwenang ataupun diungkapkan dan dibuktikan di persidangan. Kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap pelaku pemerkosaan istri terdakwa berawal pada Januari 2021. Terdakwa yang merupakan seorang petani menghabisi nyawa pelaku pemerkosaan terhadap istrinya. Pelaku pemerkosaan tak lain adalah tetangganya sendiri. Terdakwa mengaku nekat membunuh pemerkosa istrinya karena tersulut emosi dan dendam. Terlebih korban masih kerap menggoda istri terdakwa. Artis Tamara Bleszynsky melapor ke Bareskrim Polri terkait kasus penipuan. Artis lawas itu diduga kehilangan uang belasan miliar rupiah. Tamara Bleszynsky mendatangi Bareskrim Polri. Artis sekaligus model blasteran Polandia Indonesia tersebut tiba di Bareskrim dan memohon doa dari awak media. Diduga kedatangan Tamara lantaran telah menjadi korban penipuan senilai 10 miliar rupiah. Saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Keadilan seperti apa sih Mbak yang diinginkan Mbak? Mungkin ada kesejahteraan sampai mungkin sampai terpukul. Sudah belasan tahun ya. Setelah bercerai dengan Mike Lewis, Tamara lebih sering menghabiskan waktu dan fokus pada usaha kulinernya di Bali. Meski sudah tak lagi sering tampil di layar kaca, Tamara masih aktif di media sosial dan menyapa penggemarnya. Sementara artis Ayu Ting Ting datang ke Polda Metro Jaya. Pelantun alamat palsu itu mendampingi orang tuanya yang diperiksa karena pencemaran nama baik oleh haters. Orang tua penyanyi dan pembawa acara Ayu Ting Ting diperiksa polisi terkait laporan pencemaran nama baik terhadap haters. Didampingi kuasa hukumnya, Ayu dan kedua orang tuanya tiba di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan kepada orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum berlangsung selama 3 jam dengan 18 pertanyaan. Kedua orang tua Ayu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pencemaran nama baik oleh sebuah akun Instagram. Pemeriksaan ini berlangsung untuk kedua kalinya setelah sebelumnya Ayu Ting Ting diperiksa pada 13 Agustus 2021. Ayu mengaku tetap ingin melanjutkan proses hukum meski pihaknya telah memaafkan tindak penghinaan pelaku terhadap keluarganya. Kasus penghinaan terhadap keluarga Ayu Ting Ting terjadi sejak tahun 2017. Ayu mengaku tidak merespon hujatan tersebut dan baru bertindak saat buah hatinya dihina. Masih soal selebrita, kali ini selebgram sekaligus YouTuber Rachel Fenya dikabarkan kabur saat menjalani masa karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta Utara. Rachel Fenya diduga kabur setelah 3 hari menjalani karantina sepulang dari Amerika Serikat. Selebgram Rachel Fenya dikabarkan tidak menjalankan peraturan masa karantina setibanya di tanah air sepulang dari Amerika Serikat. Rachel Fenya yang akrab disapa Bunda diduga kabur dari masa karantinanya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan, Jakarta Utara. Rachel seharusnya menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Namun ia disebut-sebut hanya melakukan masa karantina selama 3 kali 24 jam. Kabar kaburnya Rachel Fenya pada masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun tersebut mengaku menginput data Rachel saat hendak menjalani masa karantina.
Kementerian Kesehatan menyatakan masih menelusuri kabar kaburnya Rachel Fenya dari masa karantina. Kemenkes juga memerintah penegak hukum untuk mengusut kasus pelanggaran karantina Rachel hingga tuntas. Dalam keputusan Satgas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2021, WNA dan WNI yang datang dari negara dengan ekskalasi kasus positif COVID-19 rendah harus menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Sedangkan untuk negara dengan kasus lonjakan COVID-19, masa karantina yang harus dijalankan adalah 14 kali 24 jam.